Jumpa lagi bersama Reva Neko, Reka Film Asik bareng Fengko. Hari ini Fengko akan ajak kalian jalan-jalan virtual ke alam dimensi beda. Hehehe. Dijamin pasti seru. Judul film hari ini adalah Yu Shen Tong Xing Zui Yu Fa, Along We've Got the Two Worlds. Kisah seorang pria biasa yang punya kisah yang tidak biasa. Dalam sosok pria yang tidak terlalu eye-catching ini ternyata menyimpan banyak kisah pilu. Ikatan kasih sayang bercampur aduk dengan rasa bersalah menghantui seluruh hidupnya. Seperti biasa, sebelum Fengko mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng ya guys, biar Fengko bisa selalu nemanin kegabutan hari melalui film-film asik. Oke guys, let's go. Adegan yang kalian saksikan saat ini adalah tempat untuk menghukum orang-orang malas di dunia akhirat. Mereka akan ditempatkan di mesin penggiling ukuran dinosaurus dan bakal digiling sampai penyet layaknya ayam geprek. Yang takut digiling bisa loh pilih opsi lain. Apa itu? Berenang cantik ke laut yang penuh dengan piranha bermulut gergaji. Ini hanyalah salah satu contoh neraka yang harus dialamin oleh Koko. Total ada 7 jenis neraka yang harus dilalui satu persatu. Alkisah Hyung satu ini meninggoy karena menyelamatkan gadis cilik di sebuah insiden kebakaran. Dia pun dijemput oleh 2 malaikat pencabut nyawa, sebut saja Macawa 1 dan Macawa 2. Si Koko sontak shock saat mengetahui dirinya sudah meninggoy. Macawa 1 pun berbaik hati untuk menenangkan dirinya. Dia pun berkata, "Hai Hyung, janganlah kau takut. Ini kan kali pertama kau meninggal. Wajarlah kau shock. Nanti setelah dirimu sudah meninggoy beberapa kali, pasti akan terbiasa juga." Buset. Sebenarnya Koko sedih bukan karena kematian dirinya, tapi karena dia tidak bisa lagi bertemu dengan ibunya yang sudah 15 tahun berpisah dengannya. 어머니를 한 번만 보고 갈게요, 네? 제가 할 말이 있어서 그래요, 어머니께. Melihat kesedihan Koko, kedua Macawa malah merasa senang. Ternyata di zaman now ini orang berbakti hampir punah. Si Koko pun dikasih label manusia langka. Koko pun dibawa ke gerbang neraka. Si Macawa 1 layaknya tour guide memberikan penjelasan ini itu sepanjang jalan. Mereka pun bertemu dengan ketua Macawa yang sudah lama menunggu Koko. Si Koko karena dianggap benda langka, maka dia pun bebas antri. Dan kartu hasil scan yang dia dapat di mesin pendeteksi kejahatan bertuliskan, "Manusia baik-baik aja." Status seperti ini ternyata punya chance gede untuk mendapatkan tiket reinkarnasi setelah 49 hari, asalkan bisa lulus dari sidang pengadilan neraka. Ketiga Macawa dalam kasus ini pun bertindak sebagai pengacara untuk membela Hyung saat dia sidang. Para Macawa berpikir dengan predikat manusia baik-baik aja, sidang di berbagai neraka bakal dilalui dengan nyantai satu persatu. Neraka pertama yang dilalui adalah neraka api membara. Ini khusus untuk mereka yang pernah melakukan pembunuhan. Katanya sih ini tingkatan yang paling ringan, makin kesana makin berat. Buset, yang paling ringan saja harus dibakar kayak ikan bakar di Jimbaran. Gimana dengan yang berat ya? Hakim menyatakan Koko bersalah atas kematian rekan kerjanya. Harusnya Koko bisa menolong temannya, tapi keraguan Koko waktu itu telah membuat temannya tewas dalam kobaran api. Hukuman yang harus dialamin adalah siksaan lava selama 5 tahun. Untung saja ada cermin ajaib yang kayak CCTV, bisa lihat flashback dengan adegan waktu itu. Rupanya Koko waktu itu ingin menyelamatkan rekan kerjanya, namun kaki temannya itu ditimpa puing berat dan terluka parah. Dia pun meminta Koko segera selamatkan orang lain. Di dalam kebakaran itu, Koko berhasil selamatkan 8 nyawa. 법경을 한번 봐주시기 바랍니다. 지금 보시는 바와 같이 피고는 기억조차 잘 나지 않는다는 그 위험천만한 불길 속에서 정확히 8명을 구하셨습니다. 피고 김장훈 그날 저녁 8시 뉴스에 나와 영웅이 되기도 했습니다. Pimpinan neraka level 1 akhirnya memutuskan Koko tidak bersalah. Neraka next level adalah neraka untuk para pemalas. Wah, ini mah masalah sepele bagi Koko, karena dia terkenal seorang workaholic, tutup mata pun bisa lolos dengan gampang. BTW guys, kalian merasa nggak sih 3 Macawa ini antusias banget dalam membantu dan membela Koko? Pasti ada alasannya. Nih, biar Fengko kasih tahu ya. Jika mereka berhasil mendapatkan 49 orang yang lolos dari pengadilan dalam kurun waktu 1000 tahun, mereka bertiga pun bisa reinkarnasi. Bukan sekedar begitu loh guys, mereka bisa mengatur dan menentukan takdir mereka sendiri. Mau jadi bintang film, konglomerat, apa saja sesuai hati mereka. Neraka level kedua sudah sampai. CCTV neraka pun menayangkan kesibukan Koko yang siang hari memadamkan api dan malam hari menyalakan api. Doi itu workaholic bingit ya, bahkan weekend pun tidak libur. Bu bos neraka level kedua pun tepuk tangan menyaksikan itu. Dia pun bertanya, 주어진 네 자신의 삶을
하루하루 충실히 살고 싶었던 것이냐? 돈 때문이었습니다. Wajah Bu Bos langsung seketika masam dan dia pun memutuskan untuk membuang Koko ke mesin penggiling skala dinosaurus. Macawa selaku jaksa pembela segera beraksi. Dia pun menjelaskan alasan Koko rajin cari duit semua demi ibunya. Ibunya sakit-sakitan semenjak Koko masih ABG dan butuh uang banyak untuk biaya berobat. Dan adiknya juga butuh biaya untuk melanjutkan sekolah. Setelah mendengarkan penjelasannya, Bu Bos neraka level 2 pun menyatakan Koko bebas dari hukuman. Berikutnya adalah neraka level 3, hutan 1000 pedang. Ini neraka kebohongan. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba Hyung dililit oleh ranting pohon yang penuh dengan duri. Ternyata ini adalah hukuman untuk si Koko yang suka bicara sembarangan di neraka tadi. Dalam perjalanan menuju neraka kebohongan, mereka tiba-tiba diserang oleh monster-monster nggak jelas. Jika kondisi ini muncul, petanda salah satu keluarga dari Koko ada yang mati penasaran. Seketika yang ada di benak pikiran Koko adalah ibunya. Kepala Macawa pun memutuskan untuk mengecek ke TKP. Ternyata yang mati penasaran bukanlah ibunya, melainkan adik kandung dari Koko. Ceritanya, adik Koko saat lagi ikut wajib militer, dia tertembak karena kecerobohan salah satu rekannya, si Cupu. Karena takut terlibat dalam masalah, tentara senior pun segera memerintahkan si Cupu menguburkan adiknya. Mereka pun menyebarkan gosip kalau adiknya menghilang gara-gara melarikan diri. Karena adiknya mati penasaran, aura dendam ini pun membuat dia nyangkut di dunia dan tidak bisa reinkarnasi. Sementara itu, Koko bersama dua Macawa tiba di neraka level ketiga, neraka kebohongan. Bos besar di sini adalah bocah yang suka makan permen gede. Hasil deteksi menyatakan Koko bersalah karena selama ini telah berdusta membohongin anak dari rekan kerjanya yang sudah meninggal. Ceritanya begini, Koko selama ini menulis surat kepada anak gadis ini dengan memakai nama ayahnya. Gegara ayah anak gadis ini sudah meninggal saat bertugas. Jadi selama ini anak gadis ini mengira ayahnya masih hidup. Walau ini dusta demi kebaikan, namun Koko tetap dinyatakan bersalah. Karena selama ini Koko selalu memberi kabar kepada ibunya kalau hidupnya makmur dan sejahtera. Bahkan sudah punya istri dan anak. Koko berbohong lantas tidak ingin ibunya punya beban saat menerima uang kiriman dari Koko. Walau isi suratnya palsu, tapi perhatian dan kebaikannya tulus dan sejati. Kok tiba-tiba mata Fengko berkaca-kaca ya? Setelah mendengarkan cerita Koko, si bos bocah ini pun memutuskan bahwa Koko tidak bersalah. Neraka selanjutnya yang ditempuh adalah neraka apatis dan neraka pengkhianatan. Hukuman di neraka ini adalah es batu. Bagaimana cara hukumannya guys? Sesuai dengan bos neraka ini, cantik tapi sadis. Orang yang bersalah dikunci dalam es batu kemudian dihancurkan berkeping-keping. Si Koko yang menyandang predikat manusia baik-baik aja dengan mudah melewatin kedua ujian neraka ini. Berikutnya adalah neraka kekerasan. Di sini Koko dinyatakan bersalah. Kok bisa? CCTV neraka mengatakan Koko pernah melakukan kekerasan terhadap adik kandungnya saat dia masih SMA. Dan sampai saat ini adiknya belum memaafkannya. Saat Koko akan mendapatkan hukuman, kepala Macawa yang sedang berada di dunia segera video call dan mengajukan hukuman akumulatif. Apaan tuh? Aturan mainnya begini. Jika Koko tidak lolos di neraka terakhir, sebagai hukuman ketiga Macawa akan kehilangan hak istimewa mereka. Sesampai di neraka terakhir, Koko ternyata tidak lolos dari pengadilan. Doi dituduh pernah berniat ingin membunuh ibunya sendiri. Sang raja neraka memvonis bahwa Koko dinyatakan bersalah. Mari kita flashback apa yang terjadi saat itu. 15 tahun yang lalu, ibu Koko sakit keras. Semua barang berharga di rumah tidak tersisa satupun karena dijual untuk biaya obat ibunya. Saat itu adiknya yang masih kecil sampai hampir mati kelaparan. Koko super putus asa dan merasakan kebuntuan dalam hidup. Malam itu, dia ingin menutupin ibunya dengan bantal. Setelah itu akan bunuh diri bersama adiknya. Adiknya tiba-tiba terbangun dan Koko pun menghantam adiknya sendiri. Koko shock atas tindakannya sendiri dan segera minggat dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Sejak kejadian itu, rasa bersalah itu tertanam dalam lubuk hatinya. Selama 15 tahun Koko bekerja keras mencari uang demi untuk menghidupkan ibu dan adiknya. Dia ingin menebus dosanya dan bersumpah untuk mengabdi sepanjang hidupnya hanya untuk ibu dan
dan adiknya. Salah satu macawa setelah mengetahui nasib malangnya si Koko memberanikan diri untuk membela dirinya. Raja Neraka pun memutarkan kembali CCTV ajaib di malam dia ingin membunuh ibunya. Ternyata ibunya saat itu dalam keadaan sadar. Ibunya pun pasrah dan sengaja pura-pura ketiduran karena ibunya merasa sangat bersalah lantas menjadi beban hidup berat bagi anaknya. Selama 15 tahun ibunya hidup dalam penyesalan dan menanti kepulangan anaknya. Melihat penderitaan ibunya, Hyung tidak tahan lagi. Dia menangis histeris sambil berkata, 어머니께 잘못했단 말씀을 드려야 합니다. namun Raja Neraka pun menolak permintaannya karena ketika sudah meninggal, kau tidak akan bisa lagi kembali ke dunia. Saat si asisten Raja Neraka ingin membacakan hukumannya, langit tiba-tiba bergetar hebat. Adik kandung Koko berbicara dengan ibunya melalui mimpi. Dia pun bilang ke ibunya bahwa dia sudah menjadi malaikat di surga. Adiknya juga bilang ke ibunya kalau kakak selama ini merasa bersalah kepada dirinya. Maka dari itu selama ini kakak tidak berani pulang ke rumah. Ibunya hanya membalas berkata, 아무 잘못 없어. 모든 게 다 이 못난 엄마가 잘못한 거야. si Koko selama ini tidak berani ketemu dengan ibunya karena rasa bersalah yang menghantuinya seumur hidup. Namun di mata ibunya, dialah yang bersalah karena telah menjadi beban hidup bagi anak-anaknya. Kasih ibu tiada batasnya, nyawa pun berani dikorbankan, mana mungkin tidak bisa memaafkan anaknya sendiri. Menurut undang-undang di neraka, jika yang bersalah mendapatkan maaf dari orang yang masih hidup di dunia, maka hukumannya akan diputihkan. Koko dinyatakan tidak bersalah sedangkan adik kandungnya menjadi manusia baik-baik aja yang ke-49. Sobat pencinta film, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika kalian ingin nonton part kedua dari film Along with God, tinggalkan pesan saja di kolom komen. Pesan Fenko untuk kalian semua hari ini adalah, jika kita melakukan kesalahan, beranikan diri untuk meminta maaf sebelum penyesalan menghantui hati kita seumur hidup. Like dan share ke teman-teman dulu ya guys. Sampai jumpa dan see you very soon. Bye-bye. Cinemako nonton 10.000 film bareng Fenko.